Oke, tes. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Baik, ini jumlah pesertanya berapa total? 53, Pak. Berarti ini sudah masuk semua berarti ini. Belum, Pak. Oh, berapa kalau masuk semua berapa? Berapa orang? Ratusan, Pak, kalau semua. Oh, 100-an ya. Kita tunggu ya. Jadi ini berapa golongan total? Enam golongan, Pak. 6 ya. 6 golongan, satu golongan berapa? 25. Ada yang 30 lebih, Pak. Berarti harusnya banyak ini ya. 100 Yang dua Iya. golongan dari Bondowoso, Pak. Gimana? Oh, yang 2 golongan dari Bondowoso. Oh. 6 berarti 4 ya di sini ya? Oke, yang Jember golongan A sampai D, Pak. A sampai D. Oke. Untuk yang hari Selasa golongan sampai D juga ya, berarti. Oke, Pak. Berarti ini ya, seminggu 2 kali pertemuan ya berarti ya ini ya. Ya, sambil menunggu ya. Siap, persiapkan dulu. Oke, ya sambil menunggu yang lain ya. Ya, nggak apa-apa, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan ya untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini, workshop sistem informasi ya, desktop. Oke, ya, ini pertemuan perdana saya ya di mata kuliah ini. Jadi agenda kita ini melanjutkan, kalau yang kemarin itu terakhir sampai apa? Sampai database ya. Oke, Pak. Oke, sampai database ya. Berarti untuk perkembangan apa namanya, tugasnya kelompok ya, tugas besarnya ya kelompok ya. Oke, ya nanti Oke. Nah, nanti kita di pertemuan karena dua ya, pertemuan dua nanti karena seminggu 2 kali ya, nanti mungkin untuk pemberian materi ya, saya kasihkan hari Senin, dan di hari Selasanya kalian bisa mengerjakan untuk proyek kalian. Jadi seperti itu fokusnya. Mungkin saat ini di pertemuan hari ini kita fokus ke kemampuan individu terlebih dahulu. Untuk besoknya jadi sifatnya adalah penugasan, melanjutkan tugas dari kelompok. Kan ini masing-masing kelompok kan dia mempunyai ini kan ini ya, final project ya. Iya, Pak. Ya, oke.
ada final project-nya dan nanti kan bikin ini, aplikasinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahasanya adalah pembuatan sesuai yang ada di BKPM, yaitu adalah pembuatan form ya, pembuatan form di Java ya. Kali ini nanti kita akan menggunakan Swing. Nah, sudah ada ya BKPM-nya ya? Ada ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Berarti sebelumnya ada yang mendengar ini pembuatan form di Java Swing. Ada yang sudah pernah nyoba? Sudah pernah nyoba atau belum? Jadi membuat form di Java, memakai Java Swing. Dulu pernah Pak membuat game tic-tac-toe. Selain itu, yang lain, apakah sudah pernah? Belum, Pak. Pernah Pak main membuat game tic-tac-toe. Pernah Pak nyoba-nyoba ikut tutorial di YouTube Pak. Nah, tutorial. Iya Pak, pernah Pak. Pernah ya. Oke, saya rasa ya kelihatannya semua sudah ini ya, sudah tidak asing lagi lah. Jadi nanti kita nggak perlu ini aja langsung. Tapi di sini perlu tahu ya. Ya mungkin konsepnya adalah nanti akan saya lebih kepada menjelaskan konsepnya. Kalau masalah ini kan sekarang ini lebih dimudahkan ya karena belajar tidak harus di dalam kelas, tapi kalian di luar kelas pun juga bisa. Oke, saya mulai aja ya. Saya buka dulu ini. Oke, sudah kelihatan ya yang Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, di sini di Java ini jadi ini ya, ada fasilitas yang namanya adalah Java Swing, ya, di mana dia di Java Swing itu dia ada khusus yang isinya dia adalah komponen dari GUI, ya, komponen GUI. Nah, di Java Swing itu jadi ada beberapa komponen, ya lebih banyak ya. Jadi pada awalnya itu Java itu dia menggunakan komponen AWT. Jadi itu salah satu paketnya. Di AWT itu salah satu paketnya pada awal mulanya. Tapi karena memang namanya ini ya, bahasa pemrograman itu dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan. Jadi ada yang namanya adalah package Java X Swing ya. Di mana komponen dari ininya lebih lengkap ya, lebih lengkap daripada yang Java AWT. Tapi di sini di NetBeans di sini dua-duanya itu juga apa ya, juga tetap digunakan. Oke, mungkin saya langsung aja saya membuat ini, saya buat projectnya sesuai dengan KPM. Saya buat project di sini
Ini saya pilih Java application. Terus kemudian ini saya hilangkan centangnya ya. Jadi saya fokusnya di PKBN ini apa? Oke, ini kita buat kelas pertama. Saya jelaskan pertama. Oke, setelah itu klik finish. Oke, di pertama di sini default masih kosong ya karena kita centang tadi ya, centangnya kita hilangkan di form ini. Terus kita centangkan. Nah, ini default package-nya juga kita default package-nya juga kita hilang, masih default ya in package-nya. Jadi kita bisa kasihkan nama. Nama nggak masalah ya. Terus kemudian kita bisa buat langsung ya form. Jadi tidak dari awalnya, tapi langsung pakai ini kita ya, JFrame form. Ya. JFrame form ini kita kasihkan nama. Misalkan namanya adalah frame 2. Terus kemudian klik finish. Oke, maka otomatis kita dibuatkan form seperti ini. Jadi kita bisa ini adalah tampilannya dan ini adalah palette di sini. Palette di sini ini adalah komponennya ya, komponen dari swingnya. Jadi ada banyak di sini. Tadi sempat saya singgung masalah swing dengan AWT ya. Kalau AWT itu ya dia cuman ini aja kan. Nah, dia memang nggak dikembangkan lagi gitu. Maksudnya hanya sebatas ini komponennya. Jadi kalau misalkan kita pakai AWT hanya sebatas ini. Dulu di tahun 2000 awal ya. Masih inilah dia memakai masih ini. Tapi karena sudah berkembang, jadi ada paket namanya swing ini yang dia bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna. Komponennya ini juga lebih lengkap lagi daripada Java Swing. Oke, terus kemudian di sini bisa ada kontainer. Kontainer ini ada kaitannya dengan isi ya. Ada kaitannya dengan komponen dari dari GUI-nya, komponen dasarnya yang digunakan kontainer. Terus habis itu ada bagian swing control. Swing control di sini ya komponen-komponen yang seperti label, button checkbox, button group, list, dan lain sebagainya. Dan ini ada banyak di sini, label juga. Terus kemudian ada swing menu, ya menu digunakan untuk menu. Jadi kalau misalkan kita buat menu seperti ini, file, edit, view, dan seterusnya, kita buatnya di sini, pakai menu baru ini. Terus kemudian ada swing windows. Upload file gitu ya. Kita bisa menambahkan komponen seperti color chooser ini ya. Yang color chooser ini
Atau juga kalau misalkan kita ingin menambahkan file ya, menambahkan file kita bisa klik file choose. Terus kemudian ada di sini ada swing filter ya. Ini komponen tambahan yang dia apa namanya untuk inilah untuk tambahan ya, komponen tambahan ya. Fokus. Jadi apakah kita apa namanya ini kita pelajari semuanya tidak, karena ini kita pilihkan yang paling poin-poin yang paling penting ini, sambil nanti di minggu depan ya mungkin ada beberapa tambahan dari komponen-komponen ini. Cuman untuk hari ini kita apa namanya belajar. Kalau masalah tampilan sebenarnya kita tinggal drag and drop saja ya. Tapi yang paling penting di sini adalah memahami konsep codingannya, ya, kode programnya di sini. Baik, tadi di sini kita sudah buat ya, tapi di GUI di sini di kanan, terus kemudian kita buatin G-frame. Ya, nah, ini ada mata di sini. Mungkin kalau teman-teman apa namanya memakai NetBeans yang agak baru mungkin agak sedikit berbeda ya tampilannya ya. Nah, jadi ya 11-12 lah, nanti disesuaikan aja. Ini kebetulan saya pakai yang 8.2 ini. Sama aja kalau kita membuka pakai Java, saya rasa fitur-fiturnya masih sama, kecuali kita mau mendevelop yang lain, karena fiturnya kalau yang di NetBeans ini ya, NetBeans yang paling baru fiturnya dia lebih bagus. Ini preview ya, preview di sini kita melakukan preview di sini tanpa merun dari kode programnya, kita bisa langsung cepat begini. Saya pengen desain ya, desainnya seperti apa, kita tinggal klik preview ini, kita bisa langsung dengan mudah mendesain dari aplikasi kita. Ya. Terus selanjutnya itu preview. Nah, ini kalau kita klik source ini, ya, kalau kita klik source, nah ini ada kode programnya. Ada yang pertama di sini, default di sini ada class-nya, dan dia inheritance dari namanya adalah G-frame. Jadi harus dikasih kayak gini ya, agar semua nanti apa namanya variabel ada objeknya juga nanti yang ada di G-frame ini bisa diturunkan ke kelas yang kita buat. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ini dihilangkan juga nanti ke bawah-bawahnya kan. Jadi ini harus ada Java x.swing.jframe. Nah, Java x.swing.jframe ini ada banyak ya. Jadi kalau misalkan kita import Java x, ini kalian bisa lihat di sini. Swing. Nah, di sini ada banyak, di sini ada button group, ada macam-macam lah. Nah, ada lebih dari 10 yang jelas di sini. Nah, setiap kali kita mengimport sebuah komponen, otomatis di sini akan secara langsung ini komponen ini nanti ditambahkan. Terus kemudian di baris 17 ini ada namanya adalah konstruktor ya, konstruktor. Terus kemudian dan satu buah main method ya, yang dimana dia main method ini digunakan untuk proses jalannya aplikasi dari awal, gitu kan.
Nah, yang jelas di sini di program ini kita nggak usah edit ya, kita nggak perlu apa namanya nggak perlu edit di sini. Ini ya standar otomatis akan dijalankan oleh Nadine itu sendiri. Terus kemudian di sini ya di konstruktor, di konstruktor ini ada namanya metode init komponen. Init komponen ini isinya apa? Ini adalah inti dari aplikasi kita buat. Interface yang kita buat ini dipanggil di sini. Jadi ketika apa? Jadi kan ketika main metode ini pertama kali dipanggil, dia akan secara otomatis ya dengan codingan ini, new frame-ku ya. New frame-ku ini dia sebenarnya apa? New frame-ku dia memanggil konstruktor ini. Dot visible. Set visible boolean true. Nilainya bisa false. Kalau false ini dia tidak ditampilkan. Tapi karena ini nilainya adalah true, maka dia ditampilkan. Makanya adalah metodenya di sini ada set visible, artinya ya di set apakah itu bisa kelihatan atau tidak. Nah, dari sini, dari konstruktor di sini ada namanya adalah metode init komponen. Ya, init komponen ini gunanya untuk apa? Init komponen di sini adalah kode program yang digunakan untuk mendesain GUI. Dan ini perlu diketahui, ini akan digenerate secara otomatis oleh Nadine. Jadi kalau kita extend di sini, ada kan makanya di sini ditulis generate code, artinya yang di-generate secara otomatis oleh Nadine. Dan perlu diingat di sini, yang yang ada warnanya di sini ya, abu-abu di sini ya, ini nggak bisa dihapus, nggak bisa di-edit. Ya, ini nggak bisa dihapus, nggak bisa di-edit. Nah, kode inilah yang digunakan untuk mengatur komponen. Semakin nanti semakin komponennya nanti itu ditambahkan ya ditambahkan, otomatis kode programnya di sini juga contoh misalkan ini saya contoh misalkan saya kembali lagi ke desain. Saya kembali lagi ke desain, ini kan tampilannya masih kosong. Ini bisa ukurannya bisa dibesar kecilkan. Beginilah. Nah, kita bisa tambahkan komponen ya. Misalkan di sini adalah panel ya. Ini komponen dasarnya. Panel kita tambahkan di sini. Saat gitu kan. Oke. Ini nggak kelihatan karena memang panel di sini juga ada propertiesnya ya. Propertiesnya. Jadi kita bisa rubah background-nya misalkan ini. Background-nya kita ingin apa gitu ya. Nih, nah, ini kita bisa rubah di bikin properties. Terus bordernya di sini ada macam-macam, ada model jadi kalau ini seperti ini, kalau kita preview ada seperti ini. Ya, tampilannya lebih inilah, lebih bagus. Saya coba ini standar. Kalau ini instan ya, tampilannya harus Oke, terus ini arahnya komponen untuk navigatornya untuk teknik. Oke, dari sini ada yang ditanyakan untuk terkait dengan pengenalannya.
Enggak ya? Oke, saya lanjutkan aja. Terus kemudian kita tambahkan, misalkan di sini adalah label. Saya kecilkan aja karena kita kecilkan. Terus kemudian saya kasihkan label. Nah, ini nanti berarti dari bagian source ketika kita bandingkan lah di sini. Ini yang belum ada kode apa namanya komponennya. Ketika saya tambahkan di sini label di sini. Nah, di sini kalian bisa ganti ya, ganti namanya ya. Saya bisa klik ada edit text, ganti dengan misalkan menghitung Oke, menghitung faktorial. Oh, atau ini dulu, tes. Kita coba yang menghitungkan dasarnya. Saya masukkan input nama. Nah, ini tulisannya juga bisa kecilkan ya. Ini standarnya ini ada 11 jadi 18 ya, tambah di sini. Pokoknya kalau misalkan mau edit komponen, kita bisa lihat propertiesnya. Terus kemudian yang di sini, nah di source di sini otomatis kita ada tambahan tadi ada beberapa komponen ya, dua komponen. Yang pertama adalah panel, terus yang kedua yaitu adalah label. Nah, cuman di sini secara otomatis ditambahkan. Nah, ini sayangnya kita tidak bisa edit karena dia otomatis di generate. Nah, solusinya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya adalah kita ke desain. Ke desain komponennya apa? Komponennya di sini. Komponen di sini misalkan ini adalah panel ya. Panel kita mau kita rubah variabelnya, kita bisa klik kanan pada komponennya. Ya, kita bisa klik kanan change variable name cpanel. Misalkan cpanel gitu aja ya. Klik OK. Maka dari yang tadi adalah cpanel 1, sekarang otomatis ganti menjadi cpanel. Begitu juga untuk yang ini. Misalkan di sini saya nggak mau namanya adalah label gitu ya, saya nggak mau. Saya ganti misalkan label. Nah, dengan saya klik OK. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, gunanya apa? Bedanya tadi kita perlunya mengubah variabel name itu apa? Nanti akan kita gunakan pada saat operasi. Pada saat kita udah mulai klik tombol ini, nah kita perlu mengolah itu. Kita perlu menangkap variabel, ya, get konten dari variabelnya, terus kemudian
kita juga bisa set variabel karena memang harus kita rubah nama, harus ada variabelnya ini. Nah, makanya di sini usahakan ya ketika drag drag and drop komponen, variabelnya itu dinamakan dengan sesuatu yang mudah diingat ya, sesuatu yang mudah. Karena nanti hal itu digunakan pada saat kita mau memproses data. Oke, ini sudah kita ganti labelnya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan labelnya. Ini saya ubah menjadi berapa. Oke, agak besaran. Saya edit di sini. Ini saya ganti variabelnya adalah label. Kemudian saya klik. Oh, salah. Label. Oke, label nama 1. Nah, itu terus kemudian apa? Kemudian kita butuh apa? Inputan. Oh, iya, inputan. Kita bisa ini text field. Text field. Nah, ini kita bisa atur panjangnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan ini tulisannya kita hapus juga bisa, edit text, terus kemudian kita klik. Nah, jangan lupa ganti variabelnya. Misalkan adalah variabelnya txt nama. Oke, seperti ini. Nah, ada 6. Oke, sekarang coba kita lihat di sini. Nah, jadi nanti kita ketikkan nama, misalkan Java. Nanti gambarnya seperti itu. Terus kemudian kita perlu inilah ya, kita perlu button ya. Button ini kita karena ini kita bisa oke. Kita ganti menjadi misalkan submit. Submit. Nah, oke. Nama submit. Jangan lupa change variable ini. Kalau nggak di efeknya apa sih? Kalau misalkan kita nggak diganti itu nanti ya bingung ya. Otomatis sekarang kita cek source-nya. Kita cek. Nah, otomatis ada penambahan variabel di sini. Karena komponen-komponen yang tadi kita tambahkan itu akan di secara otomatis. Oke, saya kembali lagi ke desain di sini. Terus kemudian di sini, di submit di sini, saya ganti change variabelnya. Misalkan btn submit. Saya klik OK. Nah, kemudian setelah saya klik OK ya, sekarang kita running. Kita running di sini, bisa kita running. Apakah hasilnya kelihatan? Tidak, Pak. Tidak kelihatan. Tidak. Sebentar ya, saya stop share dulu. Sudah kelihatan hasilnya? Ini? Sudah kelihatan. Nah, kelihatan ya. Ini kan misalkan kalau
kita tulis Java di sini, klik tombol submit ini kan dia nggak bisa. Diklik ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di situ apa? Di situ kita tidak memberikan istilahnya metode action handling. Berarti kita apa? Perlu menambahkan kode untuk agar dia bisa diklik terus dia melakukan sesuatu itu berarti harus ada di action handling. Saya klik silang ini dulu. Saya kembali lagi ke desainnya. Saya kembali lagi ke desain. Saya bisa klik kanan terus event. Ya, terus kemudian saya bisa klik event ini action perform. Atau kalau mau cepet ya, kalau mau cepet langsung aja di sini komponennya ini kita double klik. Tapi saran saya ya lebih amannya kita bisa mengunduh ini. Nah, secara default ini karena dia kalau kita double klik itu dia memilih action perform ya, kita cukup double klik aja. Oke, langsung kita double klik. Nah, di sini otomatis akan muncul di baris 106. Dia diupdate oleh namanya metode btn submit action perform. Ini tadi makanya ini hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan penamaan variabel. Coba misalkan penamaan variabelnya tadi di sini variabelnya diisi misalkan btn simpan. Nah, otomatis di sini juga akan berubah dari btn submit ke btn simpan. Ininya juga akan berubah btn simpan. Nah, karena sudah dikasih istilahnya action handling di sini, di btn simpan di sini, oke. Terus kemudian apa? Kemudian di sini kita bisa ngasihkan kode program yang kita inginkan apa ya. Karena kita cuman menampilkan aja ya. Oke, mana? Sebentar. Sebentar ya. Oke ya, kita kembali lagi. Jadi karena di BTN simpan ini ya, secara otomatis dibuatkan metodenya. Nah, ketika sudah dibuatkan metodenya ini, otomatis kita bisa mengisi sesuai kode program yang kita inginkan. Ya, kode program yang kita inginkan. Misalkan kita akan menampilkan ke dalam sebuah
Ya mungkin di sini kalian sudah mendengar sebelumnya penggunaan J-option pin. J-option pin nanti namanya akan kita coba keluarkan lewat J-option. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat variabel, ya, membuat variabel misalkan string tulis nama sama dengan dia diambil dari mana? Dia diambil dari teks txt nama yang tadi nama variabelnya. Nah ini kaitannya dengan kenapa harus diganti tadi ya. Terus di nama variabelnya itu dia punya objek, punya metode namanya adalah getText. GetText itu artinya dia mengambil nilai dari teks nama ini dengan menggunakan getText. Terus kemudian sekarang coba kita ini ya, kita menggunakan CMP dulu lah ya, CMP dulu ya. Nah, nama saya adalah nama. Oke, kita coba pakai ini dulu. Kita tampilkan pakai kita running. Nama saya adalah sistem informasi desktop. Oke. Terus kalau kita submit, nah nanti keluar di sini. Nama saya adalah sistem informasi desktop. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang berarti kesimpulannya variabel nama ini bisa menyimpan hasil dari txt texting. Dia berhasil disimpan. Terus kemudian saya membuat ini ya, memanggil kelas J. Nah, saya memanggil kelas J-option pin show message dialog. Ya. Kita coba di sini plus. Nah, ini kita stop. Ya, muncul. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Silakan. Kalau misalkan ya, ini kalau misalkan kita kan sudah itu kan di submit sementara kan muncul kayak message dialog gitu kan, Pak. Tapi kalau misalkan kita ke aplikasi kan tombol submit itu biasanya langsung tersimpan di database, kalau enggak langsung ke background selanjutnya, itu bagaimana, Pak? Oke, kalau yang ini ya ke selanjutnya ya, ke apa namanya, ke database, ke penyimpanan database
itu kita bahas minggu depannya. Jadi seperti itu. Sekarang kalau misalkan dia maksudnya pindah gitu ya, pindah ke form berikutnya gitu kan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi sebentar. Misalkan ini GUI ya, saya frame, terus kemudian frame 2 gitu. Nah, jadi nanti kalau ini kita kita klik gitu kan ya, dia pindah ke frame 2. Berarti ini ya, di sini kita coba dulu yang kita lakukan percobaan aja di frame 2. Frame 2 betul F2 di sini frame C F2 dot set visible. Sekarang kita coba dulu ya. Ini kita lakukan percobaan dulu. Kita coba running. Nah, ini dia. Ya. Ini maksudnya. Jadi kita bisa ambil frame 2 F2, kita bikin objeknya. Objeknya dari frame 2 ini, terus kemudian F2 dot set visible true. Jadi begitu. Gimana, Mas? Tadi tidak terlihat, Pak. Tidak kelihatan. Oh, iya. Sebentar. Nah, stop dulu. Oke, tadi kita punya frame 2 ini ya, frame 2 terus pindah ke sini. Jadi kita buatkan nanti kita buatkan objeknya. Dari objek ini langsung kita klik set visible dan pindah ke halaman 2. Jadi gitu. Gimana? Baik, Pak. Sudah. Terima kasih, Ya. Pak. Ya nanti kita ini lebih lanjut Pak, terkait dengan form. Mungkin bagi yang login kan ini kan belum ini ya, belum bisa harusnya kalau ini harusnya ini tadi kalau misalkan diklik ini terus ininya display ya nanti kita pelajari lebih lanjut.
Oke, ada lagi? Baik, kita lanjutkan ya yang ini. Selanjutnya kita di operasi ini, operasi aritmatik. Operasi aritmatik ini share dulu. Di ini saya hapus saja yang ini. Kita melanjutkan yang biar nggak lupa. Nanti kan ketika kita melakukan running seperti ini. Nah, ini kita mau misalkan dikali, jadinya dikali. Misalkan ini ada bilangan 1, nanti kita di submit itu langsung dia muncul di option ping-nya. Saya tutup dulu. Nah, berarti saya rubah dulu ini. Input ini perkalian dengan 10. Perkalian dengan 10. Jadi apapun nanti yang saya masukkan di sini. Saya masukkan di sini itu dikalikan 10. Saya ke submit dulu. Nah, string ganti lah. Perlu diingat di sini, jadi setiap masukan txt nama itu selalu apa? Selalu menggunakan string. Nggak bisa kalau misalkan kita menginputkan apapun itu defaultnya adalah string. Jadi solusinya bagaimana kalau misalkan ada perhitungan angka, sedangkan kita butuh operasi aritmatik seperti penjualan, pengurangan, pembagian atau yang lain, gitu kan. Nah, kalau ini namanya string, operasi string, kalau misalkan dikalikan dengan string kan ya nggak bisa. Ya, jadi sekarang ini integer hasil, gitu ya. Namanya string di sini saya input itu kan, input misalkan dikali
Dengan 10 kan tetap aja nggak bisa di sini. Soalnya apa? Soalnya ini string. Nah, maka dari itu harus dirubah terlebih dahulu. Rubah terlebih dahulu ke dalam bilangan. Nah, bilangannya apa ya? Tergantung nanti apakah integer kita memakai float atau kita memakai yang lebih panjang. Tipenya adalah long atau apa. Nah, misalkan kita punya ini, bilangan ini, sekarang kita mau ganti. Saya ganti menjadi integer ya. INP sama dengan saya pakai kelas yang namanya adalah integer. Integer dot namanya adalah parse integer. Jadi ini yang berubah dari string dirubah ke dalam input, satuannya input. Nah. Terus kemudian tutupnya. Ini masih merah. Integer input di oh sorry, ini masih input ya, jadi nggak bisa diganti dengan INP. Nah, INP hasil. Terus kemudian kita lihat hasilnya di sini terlebih dahulu. Hasilnya adalah apa? Sudah bisa terhitung. Ya, seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Kalau saya ini 3, maka kita submit. Hasilnya adalah 30. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Nah, terus sekarang kita coba masukkan, kita coba tambahkan di sini ya, input di sini ya. Saya perbesar tulisannya menjadi 14. Oke. Nah, hasilnya akan kita taruh ke dalam sini. Kita submit, hasilnya keluar. Bagaimana caranya? Nah, tadi kita kembali lagi ke situ. Untuk perhitungan kita sudah benar. Kita tinggal apa? Kita tinggal menaruh ini ke dalam tadi text word tadi. Text word-nya ya lupa ya, kita variabelnya kita tidak ganti. Kita bisa ganti di sini txt misalkan hasil. Hasil terus kemudian di submit di sini. Ini kita komen lagi. Terus kita tulis txt hasil ya dot set text. Ya. Ini kita rubah menjadi nah, ini tidak bisa. Jadi harus apa? Harus kita rubah ke dalam string, ya, dalam string. Ada yang tahu ininya metodenya?
merubah dari integer ke string? Integer parse in. Oh, bukan, Pak. Dari String titik value of. titik string titik value of. Bisa di dalam ini atau bisa langsung. Terus kemudian sebenarnya Oke, jadi itu ya. Jadi seluruh operasi aritmatik kalau mau ditampilkan itu harus dirubah ke dalam string dulu. Begitupun dari misalkan kita ngambil value dari text, kita rubah menjadi bentuk number, bisa integer atau bilangan tipe data yang lain. Oke, itu oke. Sekarang kalian coba ini ya, yang GUI faktorial ini, Pak, untuk apa namanya? Untuk latihan. Sekarang kalian coba yang halaman berapa ini? Halaman 60 ya 67 ya, ini 67 kalian kerjakan dulu, nanti kita diskusi. Oke? Sampai berapa? 15 menit cukup? Cukup untuk mengerjakan ini 15 menit GUI faktorial ini atau lebih? Halo? Apakah masih? Pak, mohon maaf. Ya. Untuk di BKPM-nya kami itu hanya sampai halaman 66, Pak. Yang 67-nya itu tidak ada. Iya, tak? Yang download di ini ya? Di e-learning. Iya. Oh ini, oh Iya, berarti, Pak. oh saya ini dah, saya update lah di e-learning. Bentar ya. Stop share dulu aja lah. Sebentar.
Hmm. Hmm. Oke, sudah saya update yang di form. Bisa di Oke, ada masalah yang form yang saya ini? Enggak ya, bisa ya? Oke Pak, bisa. Ya, oke, silahkan dikerjakan dulu. Berapa menit ini kira-kira? 15, 20, 30? Yang faktorial aja. Faktorial aja. Ya, 20 menit ya. Iya Pak. Habis itu kita diskusi lagi. Oke, baik. Apakah ada masalah? Saya belum bisa menampilkan di
Teks fill yang kedua, Pak. Yang kedua, oke. Ada lagi problemnya nggak? Nilainya sama, Punya Pak. saya sama, Pak, nilainya. Nilainya sama. Nilainya sama? Maksudnya Belum sama? Ya, Pak. Output F, Pak, sama. di anu. Satu. Di Ya, saya dekat, Pak. Stuck, Pak. Oke. Kita coba ya. Kita ikuti sama-sama yang ada di sini. Oke, saya sambil ini ya, saya lihat dulunya nilai n faktorial. Biarkan gini. Oke, kita ini dulu running dulu. Ini tombolnya masih belum berfungsi. Hitung, hapus ini. Step. Terus kemudian
Nah, ini ya, di bagian hitung. Sekarang di bagian hitung, kasih misalkan int n sama dengan, saya langsung ini konversi ya, integer dot parse integer plus txtn ini ya. Oke. Dot get text. Oke, kita sudah dapat n-nya. Sekarang apa yang jadi masalah? Integer f sama dengan faktorial. Nah, berarti ini kita harus definisikan ya. Kita harus definisikan ininya. Di luar metode tadi, kita definisikan fungsi untuk menghitung n faktorial. Public bolehlah, bisa public privat integer faktorial. Nah, kayak gini kan ya. Terus kemudian kita definisikan baru di sini. Di sini integer ada parameternya integer n ya. Terus kemudian di sini integer f sama dengan 1. Sini for integer nah, ini integer i sama dengan 1 jika i kurang dari sama dengan n. I plus plus berarti f ya sama dengan f dikali i. Ini kan ya. Ini. Terus kemudian pattern, salah saya, patternnya di sini, pattern f. Nah, jadi kita buat metode lagi di sini. F jika f sama dengan 1, jika i sama dengan 1, f kali 1. Dan looping terus dia. F kan faktorial itu kan gini ya rumusnya ya. Nah, oke.
Kan kalau misalkan kita tulis ya, kita tulis 5 ya, 5 faktorial itu kan sama dengan berarti 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kan gitu kan. Kan dia ini looping terus. Nah, sekarang kita buat ininya, kita buat metodenya, di mana metode tersebut adalah menghitung dari faktorial tersebut. Dan di sini ada keyword return. Kalau ini kita ganti dengan int dengan void, maka kata return itu tidak ada, ya. Kata return itu tidak ada. Ini kita gantikan dengan void. Kita gantikan dengan int, jadi nilai kembaliannya berupa integer. Nah, sekarang permasalahannya adalah tadi untuk menghitung ini, menghitung hasil yang int hasil sama dengan faktorial. Nah, faktorial ambil fungsinya dengan n, ya. Seperti ini hasilnya faktorial, terus kemudian txt hasil itu sama dengan set text. Set text stringnya ini berarti string value of hasil. Nah, jadi kalau misalkan ini kita running, misalkan 10, berapa ya faktorial dari 10? Tuh, segini. Jadi gitu ya, apa yang misalkan ini ya, 5 lah. Kalau 5 itu berapa ya? Hapus. Keluar ini. Kalau 5 ya, 5 faktorial itu berarti ini 2, terus 6, ini 24, 120, Pak. 120 ya. 120. Berarti 5. Hasilnya pasti 120. Oke, begini. Kira-kira kelirunya di apa? Ya meskipun ini redaksinya nggak sama ya sama yang ini ya. Tapi ya inilah. Tadi kata teman saya, Pak. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tadi nilai n yang string s itu saya ganti f bisa, Pak. Bisa muncul 120. Yang mana? Yang string s sama dengan integer itu, Pak. Dari teman saya itu, Pak. Yang di BKPM? Iya, kalau pakai nilai n yang di string s. Oh ini string s new integer ini bisa pakai cara ini. Bisa, Pak, kalau integernya diganti f integer f. Oh diganti f ya, new integer n ini diganti f. Iya, Pak. Oh iya ini. Iya ini kan hasilnya kan ya, hasilnya. Ya mungkin dia ininya di sini, n-nya ini diganti dengan f gitu maksudnya.
Coba. Iya Pak, benar Pak. Ini. Berarti kalau yang gini ya berarti dia dikembalikan lagi ya. Ya ini kesalahan tuh string. Oh, yes. Ya kalau ini hasilnya ya sama. Kalau ini kita ganti dengan hasil oke, seharusnya. Oke, jadi saya rasa penyebabnya nggak bisa tadi karena memang salah ini ya, salah memasukkan variabel. Jadi yang keliru seharusnya yang dimasukkan itu adalah hasilnya, yang di ini adalah inputannya. Yang lain bisa ya, nggak ada masalah ya. Nggak bisa, Pak. Oke. Aman Pak. Terus kemudian saya jelaskan ini yang penggunaan tadi itu adalah teks ini ya, teks field. Sekarang yang ini bagaimana penggunaan dari combo box dan radio button yang biasanya sering dipakai. Nah, kembali lagi biasanya kan input nama itu kan ada ini ya, ada jenis kelamin, terus kemudian ada golongan. Nah, kita buat seperti ini. Nah, caranya gimana? Tapi kita sudah bisa ngambil dari txt text field ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang untuk jenis kelamin dan golongan. Kita simulasikan aja di sini. Nama, terus kemudian jenis, saya singkat jenis kelamin, terus kemudian telah di jenis kelamin ada golongan. Ini dia inputan yang berbeda. Terus ada button proses. Terus jika singkat
Oke. Terus golongan. Golongan ini artinya ya. Jadi kalau ini kita nah, itemnya di sini namanya radio itu kan mesti ini ya, salah satu ya, tak bisa dua-duanya ya. Ini gimana caranya nanti. Terus ini golongan item, ada ini kita ganti dengan golongan ABC. Nah, ini kita bisa ganti ya itemnya di properties. Nah, di bagian model di sini ada item 1, item 2, dan seterusnya sampai 4. Ini kita hapus, ganti dengan golongan A, enter, golongan B, enter, golongan C, enter, dan golongan B, golongan D. Setelah itu kita klik OK. Maka kalau kita preview, jadi kalau kita preview ini ya, nah ini golongannya sudah ini ya, sudah ganti. Selanjutnya nanti kita proses ini, samakan biar rapi. Seperti ini ya, lagi dan proses. Oke. Selanjutnya adalah kita ngasihkan ini, saya ganti variabelnya biar mudah, txt nama, terus kemudian ini radio button RBL, ini terus kemudian RBB, ini golongan ini combo golongan call. Oke. Nah, sekarang kita akan menangkap dari combo box dan radio button ini ya. Kemudian kita bisa double klik proses. Langsung aja di sini kita buat variabel ya, string, pertama nama, terus kemudian JK, dan yang terakhir adalah golongan. Oke, nama itu sama dengan txt get text ya. Jadi kita sudah dapatkan, terus kemudian golongan itu didapatkan dari combo golongan, terus kemudian get selected item. Ya, tapi di sini dia ininya masih objek ya. Ini kita bisa ganti dengan kita convert menjadi toString untuk mengambil nilainya. Terus yang terakhir ini adalah golongan, JK. Nah, perlu kita running, kita coba running ya. Kita coba running. Oke. Nah, di sini nama L. Nah, ini L sama B masih bisa ini ya. Ini, tapi kalau golongan ini sudah lancar dia, nggak masalah. Nah, problem kita adalah di JK di sini. Kita bisa close di sini, terus kemudian kita kembali ke desain, kita perlu tambahkan namanya adalah button group. Ya, kita perlu tambahkan di sini button group. Ya, tapi perlu diingat di sini, kita tambahkan memang komponennya nggak ada, nggak muncul, karena memang bukan komponen yang kelihatan ya, tapi ini digunakan untuk menggrupkan ini apa namanya dari button, khususnya radio button. Cuman di sini di sebelah kiri saya itu ada ini ya, tambahan yang namanya adalah button group. Nah, button group ini bisa diganti variabelnya ya, klik kanan, change variable name, misalkan BD, klik OK.
Nah, setelah itu, ini sudah ganti BG ya. Kita kembali ke source, terus kemudian di sini, di bawahnya ini komponen, kita ganti ini BG, ya, tadi yang namanya button groupnya, kita klik add. Nah, add, terus nama radio buttonnya untuk laki-laki, terus kemudian di sini, di BG, terus add, R, B, terus ini adalah P. Nah, sekarang kita coba running ya. Kita coba running di sini. Nah, ketika saya klik L, terus kemudian saya klik P, otomatis yang aktif hanya salah satu. Nah, itulah gunanya grup grup button group. Balik ya. Saya close dulu ini, saya close dulu. Terus kemudian saya buat di sini if terus kemudian RB ini radio buttonnya is selected ya, selected ya. Jika ini yang dipilih maka jika-nya itu sama dengan jika sama dengan oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan. Terus kemudian kita akan tampilkan. Kita coba tampilkan di option pin aja. Option pin, terus show. Ini berarti nama nama terus kemudian ada ini. Terus jika sekarang kita coba running. Ini. Oke, jadi itu untuk mendapatkan apa namanya, mendapatkan ini ya,
mendapatkan value dari beberapa variabel, model variabel yang ada di sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan ini kita. Oke, tidak ada ya. Baik, saya rasa ini kalian dari apa yang didapatkan hari ini ya bisa kalian coba explore lebih jauh lagi penggunaan dari ini ya, dari GUI ini. Terserah bebas mau explore seperti apa. Kan yang jelas kalian sudah punya konsep aplikasinya kan ya? Sudah ya. Nah, kalian coba ini dulu. Kalian coba desain terlebih dahulu. Ya. Desain aplikasi, inputannya apa, terus habis itu nanti apa yang bisa dikeluarkan di situ ya. Jadi kalian coba desain. Desain dan juga kalian coba ekspor ya. Jadi jangan hanya terpaku apa yang dijelaskan sekarang ini, tapi juga coba dieksplor lebih jauh lagi penggunaan dari form-form yang lain. Jadi seperti itu ya. Karena apa namanya? Ini tugasnya jadi kelompok. Jadi nanti ini kan sebenarnya kan 2 kali pertemuan. Ya. Untuk yang pertemuan besok ini silahkan dipergunakan untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Ya, mengerjakan tugasnya berkelompok. Terus kemudian jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat grup ya. Itu ya. Atau nanti kita inilah ya nanti menyesuaikan. Soalnya juga kemungkinan besok saya mengajar ini ya kelas di Bondowoso, tapi minggu ini aja. Jadi nanti silahkan ya, silahkan dicoba terlebih dahulu ininya. Nanti sambil saya bisa mengetahui progresnya lewat laporan. Jadi untuk minggu ini saya minta nanti masing-masing kelompok, jadi yang mengumpulkan ketua kelompoknya saja, ya, yang mengumpulkan ketua kelompoknya untuk melaporkan progress reportnya dari apa yang dikerjakan. Ya, nanti kan kita desain, berarti progress reportnya adalah ya, bisa print screen ya, print screen, terus habis itu bisa dalam bentuk prototype ya, misalkan prototype aplikasinya. Kalau yang karena kan ada hubungannya sebenarnya ya sama yang kemarin ya, Scrum itu yang sudah kalian dapatkan itu, nah ini adalah tahapan sudah mulai membangun ya. Jadi kalian konsep rancangannya mau gimana. Habis pertama paling enak adalah di dalam kertas dulu ya, habis itu setelah di dalam kertas itu nanti diterjemahkan ke dalam ini aplikasinya. Coba kalian rancang, kalau memang sudah ada rancangan di dalam kertas, coba kalian nanti ini kan terjemahkan ke dalam Java ini. Kemudian hasilnya nanti dikumpulkan dalam bentuk laporan. Minggu depan kita ke database.
Ya, jadi di situ ada form tambahan lagi, yaitu kita bermain update, ya, update, insert, sama delete, dan juga kita ada tambahan lagi form lagi ya, komponen form yang lain lagi, yaitu penggunaan tabel. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan planning kita, planning perkuliahan kita. Pak, mau tanya. Ya, silahkan. Itu berarti yang dikumpulkan screenshot-annya itu aja ya, Pak? Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Sementara itu. Sementara yang saya minta screenshot yang terlebih dahulu. Ya, Pak. Ya. Apa, dan kasih setidaknya kasih penjelasan lah. Kasih penjelasan apa saja yang kan itu kan nggak hanya satu halaman saja kan rancangan aplikasinya, tapi kan ada macam-macam di situ. Nanti jangan hanya print screen-an saja, cuman nanti di situ dikasihkan penjelasan apa saja isinya, formnya apa saja. Misalkan bikin terkait dengan penjualan gitu kan, misalkan aplikasi untuk penjualan apa gitu. Nah di situ misalkan adalah satu gambaran form gitu kan ya, gambaran satu form, terus kemudian dijelaskan, form pada halaman 1 isinya misalkan adalah untuk keperluan login. Nah di sini pada halaman ini user bisa melakukan login. Terus di halaman berikutnya, user bisa melakukan update barang misalkan. Di sini juga ada fitur untuk update insert delete misalkan seperti itu. Ya. Jadi disertai penjelasan. Ya. Oke. Jadi ada yang ditanya lagi? Ya, untuk batasnya ini ya. Ya, jadi saya minta pertemuan besok itu jam berapa sih? Jam 8 ya? Jam 8 sampai jam 12 ya? Yang hari Selasa itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. jam 8 sampai jam 12 itu besok saya usahakan kalian maksimalkan. Saya rasa cukup lah untuk membangun kita berdiskusi antar kelompok drag and drop, dan ini ya kemungkinan kalian kerjakan dulu. Ini masih sepertinya untuk pengumpulan tugasnya ini lewat apa biasanya? Lewat E-learning, Pak. e-learning yang mana? E-learning yang JD. e-learning CTI-nya, bukan e-learning yang ini ya, yang apa namanya, yang buatan sendiri itu. Sepertinya masih gangguan, Pak. Oh ya masih. Ya sementara mungkin dikumpulkan di ini ya, di e-learningnya, kalau e-learningnya CTI ya. Nanti sambil inilah, pokoknya yang penting kemungkinan itu saya dikumpulkan maksimal hari ini ya, maksimal hari Rabu ya, cukup saya rasa ya. Jadi Rabu
ya minimal terakhir besok hari Selasa kan, ini kan nggak sampai, saya rasa kan belum sampai ke ininya ya, ke coding ya. Jadi nanti halaman apa saja yang ini ya syukur-syukur bisa inilah, bisa sampai coding. Berarti cuma desainnya saja. Ya, desain ya syukur-syukur kalau bisa ini bisa codingnya, nyicil bisa coding. Tapi nanti di laporannya maksimal hari Selasa pas waktu itu juga, tapi malam. Jadi jam terakhir 23.59. Jadi nanti ada waktu yang untuk workshop, jam 8 sampai jam 12 itu mohon dimaksimalkan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, itu selesai. Ya, di hari berikutnya kalian bisa nyicil untuk menghubungkan antara frame 1 dengan frame yang lain. Di minggu depan kita ke database. Jadi dicicil. Nanti biar pas waktu presentasi final project-nya kalian sudah inilah di akhir perkuliahan ya kira-kira sudah apa namanya, ya 80-90% lah sudah. Jadi tetap dicicil untuk mengerjakan. Poinnya kan di sini, poinnya di GUI sama di database. Baik, seperti itu. Ada lagi? Oke, nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, apa yang ada mau yang berdiskusi lewat Zoom? Kalau misalkan ada, apa namanya, kalian bisa untuk hostnya nanti saya apa namanya, saya alihkan ke orang lain atau Zoom sendiri-sendiri, gimana? Zoom sendiri-sendiri, Pak. Ya, Zoom sendiri-sendiri ya. Baik. Kalau begitu saya tutup aja ini. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita dapat, perkuliahan kita yang kita dapat hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan tentunya bagi kita semua. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.